bermodalkan pengalaman di Jakarta selama 5 tahun, saya mencoba peruntungan lah istilahnya. Tapi ya benar-benar alhamdulillah beruntung terpilih menjadi anggota DPRD Kota Jakarta waktu itu dengan suara yang signifikan. Teman-teman, selamat berjumpa dalam acara 1 jam lebih dekat bersama Dewan. Pada edisi kali ini, kita akan mengenal lebih dekat dan juga mengikuti aktivitas dari beliau, Bapak Induroanto Eko Cahyono, yang merupakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Salam. Halo, Mbak Asa, ya. Salam kenal. Saya Asa Salsabila. Ya, Mbak Asa. Yang kita janjian itu ya? Iya. Oh, ini iya. pas banget jamnya. Pas Mas, mau tapi masih ada waktu nggak sih Mas kalau kita mau ngobrol-ngobrol sebentar dulu santai gitu? maksimal 15 menit masih ada. Boleh, Ah, aman. Oke, Sambil mungkin saya sambil siap-siap. bahas Wati. Oke, Aduh. Mas, ini saya lihat Duduk banyak aja. banget. Oh oke, siap. Saya Sambil duduk ya Mas ya. Ya. Mas, saya tadi masuk salah fokus loh langsung. Ada banyak koleksi burung. Ini memang koleksi hobi gitu ya Mas ya? Hobi itu memang apa ya? Sejak lama sih dari dulu suka melihara burung. Ini ada berapa jenis nih Mas? Ini yang di sini 3, yang di dalam ada 1. Oh di dalam juga masih ada lagi. Kan burung yang biasa-biasa ini, bukan untuk gagah-gagahan untuk itu, bukan. Cuman ya kita dengerin aja ininya, ocehannya. Iya, saya juga pernah lihat ini lomba burung di Pasti Pasar. Oh Padang iya, Biasa juga ada lomba. Terus Kalau- ini juga ada kelinci. Kelinci, Iya. Ini peliharaan Mas Daro atau putra-putrinya? anak-anak sih. Cuman kalau anak-anak itu biasanya cuman ya seneng beli seminggu, habis itu ayahnya yang ini ngasih makan, ngasih minum, bersihin. Kalau ini putra-putri sudah berangkat? Sudah atau- tadi jam 6:04. Saya itu tiap pagi nganter anak-anak, Mbak. Langsung 2 tempat. Jadi SD semua. Heeh. Nganter ke SD 1 dulu di wilayah Kota Gede, lalu yang 1 di wilayah Umbularjo. Oke, jadi kalau aktivitas keseharian sebelum ke kantor itu selain ngantar anak sekolah, Ya, pelihara hobi. ngamanin ini dulu, ngasih makan dulu, walaupun kita belum makan nih, Heeh. burung harus makan dulu sama kelinci. Memang lebih diutamakan ya kalau hewan Ah. peliharaan. Kalau kita kan makan bisa nih, kalau nggak dikasih nggak bisa makan burungnya. Mas Daru, kita kan pengen kenal lebih dekat lagi nih ceritanya. Kita pengen melihat aktivitas Mas Daru sebagai Wakil Ketua Komisi A di Kota Yogyakarta. Mohon izin kalau misalnya nanti saya ikut kegiatan dari Mas Daru, boleh nggak Mas? Boleh sih, ini kebetulan jam 9 kita ada rapat di DPRD membahas RKA, Mbak, Rencana Kerja Anggaran tahun 2026 bareng BKP SDM. Oke. Nah, nanti ada 2 sesi. Yang pertama nanti dengan BKP SDM itu jam 9 sampai jam 11. 2 jam, lalu lanjut jam setengah 1 nanti dengan sekretariat DPRD. Oke. Jadi kita ada agenda rapat, kemudian kemana lagi Mas Greg? Siang saya sebenarnya juga ada acara nanti untuk meninjau salah satu klaster kampung wisata, klaster herbal. Karena kemarin memang ada beberapa kunjungan dan klaster herbal ini klaster yang paling sering dikunjungi. Nah, di sana nanti cocok Mbak mau ikut karena bisa melihat tanaman-tanaman herbal yang jumlahnya ratusan di sana. Gitu. Jadi memang dibudidayakan. Memang dibudidayakan. Klaster herbal. Nanti ya saya sebagai ketua kampung wisata sih di Rejoinangun ini sekalian nanti mau ngecek di sana. Nanti karena beberapa hari lagi atau minggu lagi ada kunjungan lagi nanti yang harus dipersiapkan di sana. Siap. Oke Mas, boleh nanti kita izin. Tapi ya, Mas? gini, sebelum kita Jumatan, saya ada agenda ini juga bagi sedekah Jumat nanti. Kalau mau ikut sih di jalan bagi aja, itu agenda rutin kami tiap Oke. Jumat berbagi sedekah Jumat di
jalan. Berkah. Iya, Semakin Jumat barokah, berkah. ya, Mas, ya. Amin, amin. Oke, siap. Saya mohon izin ikut ya. Ah. Mas Doro langsung ke kantor dulu. Iya, saya ke kantor. Tapi saya naik motor. Oh. Nah, supaya ini, pertama Jogja kan udah padat nih. Kalau sendirian naik mobil malah nambah kemacetan nanti. Jadi ngasih contoh lah, nah, naik motor aja supaya cepat, praktis, nggak nambah macet. Siap. Gitu. Oke, Itu siap. Mbak Asa? Oke, baik. Ya. Nanti kita ketemu di sana ya, Mas? Iya, ya? oke. baik. Oke teman-teman, Mas Daru baru aja berangkat dan sekarang giliran kita untuk susul beliau dan juga kita ketemu lagi di kantor DPRD Kota Yogyakarta. Jangan kemana-mana, tetap di 1 jam lebih dekat bersama Dewan. Demikian secara singkat. Mbak Asa, Iya. ini kita udah sampai di kantor nih, Iya. kantor DPRD Kota Yogyakarta. Dan pagi ini saya langsung mau rapat dulu di Komisi A karena ada pembahasan RKA. Oke, baik. Jadi kalau nanti mau ketemu, kayaknya habis ini. Oke, siap. Baik, Mas. Janjian aja nanti di mana. Oke, baik, siap. Oke, saya tunggu di sini dulu aja ya, Mas. Oh. Nanti kita berjumpa lagi setelah selesai rapat. Oke. Gitu Terima Mbak kasih ya, Asa. Mas. Iya, nggih. Oke teman-teman, kita tunggu Mas Daru untuk rapat. Nanti kita akan berjumpa dan juga ngobrol lagi dengan Mas Daru. Jangan kemana-mana, tetap di 1 jam lebih dekat bersama Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indarwanto Eko Cahyono, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Dan hari ini saya berharap kepada seluruh masyarakat Kota Yogyakarta untuk bisa terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan yang sekarang memang sedang akan dilaksanakan melalui musrenbang, baik itu musrenbang di tingkat kampung maupun di tingkat kelurahan, yang mana ini menjadi momentum yang penting supaya masyarakat ini bisa terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta. Terlebih saat ini kita sedang terkendala dengan permasalahan sampah. Nah, harapan kami memang pemerintah kota sudah mengerjakan program jangka pendek melalui pendampingan dari OPD-OPD terhadap setiap rumah dengan membagikan berbagai bentuk bantuan, dan juga setiap RW per hari ini juga sudah mulai dibagikan 616 gerobak sampah yang harapannya bisa mengurangi nanti beban sampah di Kota Yogyakarta ini yang hari ini masih berada di angka ratusan ton. Semoga ke depan nanti bisa berkurang banyak dan bisa dikelola dengan baik. Jadi mari bersama-sama kita jalankan program dari pemerintah Kota Yogyakarta, program Mas Jos, Masyarakat Jogja Olah Sampah, yang nanti bisa menjadikan kita lambat laun bebas dari sampah. Bapak, ini kita sedang mempersiapkan Jumat Berkah Ya, Jumat dari Berkah. DPW PAN Ah, masyarakat. untuk masyarakat. Oke. Ini- Ini boleh diceritain Pak dulu awal mulanya kenapa bisa ada agenda rutin kan ya? Rutin. Ini udah saya nggak terhitung nih Jumat keberapa. Tapi gini, memang ya kita ini sebagai ya perwakilan juga dari masyarakat, karena di DPRD itu kan wakil masyarakat. Kita harus berbagi. Nah, wujudnya itu kan macam-macam. Nah, kita ambil yang ini, berbagi melalui sedekah Jumat yang sudah rutin kita bagikan di hari Jumat sebelum Jumatan. Kita bagikan di jalan-jalan depan, Mbak, sekitar kantor. Untuk lokasinya pindah-pindah? Lokasinya pindah-pindah. Kadang di tempat-tempat yang terutama yang sering dilewati warga masyarakat, yang ramai gitu, sudah ada ininya, sudah ada apa, roadmap-nya, petanya ada. Hari ini kita mau bagi ini
Dan ini sebenarnya di beberapa titik, Mbak, bukan hanya di sini. Cuman saya ngambil yang di sini aja, yang dekat dengan kantor DPRD kan. Kita bagi ini setiap hari itu rata-rata 300. Ya, 300 spek ini kita bagikan kepada masyarakat. Dan ya semoga bisa apalah, seneng lah masyarakat ya. Oke, Mas Daru, ini kan kita sekarang ada di kantor IPW Iya. PAN ya. Kemudian kalau di sini biasanya kegiatan Mas Daru apa aja sih? Saya sebagai sekretaris DPW, kebetulan sebagai sekretaris DPW PAN DIY, kita setiap kali ada agenda-agenda partai, ya kita standby di sini. Nah, keseharian saya sebagai sekretaris rata-rata menyiapkan ini aja sih, materi-materi terkait rapat dan sebagainya. Di sini juga ada staf-staf kantor, juga ada banyak di sini. Kalau di pendopo sini mungkin sering digunakan untuk aktivitas untuk masyarakat atau terbuka untuk umum atau enggak sih? Seperti nanti sore, Mbak. Nanti sore ada aktivitas masyarakat di sini. Kami mengundang 2 kelompok untuk ikut sosialisasi terkait dengan identifikasi perda. Jadi sebenarnya ini juga selain kantor partai milik partai kami, apabila masyarakat ingin menggunakan juga monggo, nanti bisa dipersilakan. Oke, teman-teman, ini saya dan juga Mas Daru beserta dengan teman-teman dari kru dari tim Mas Daru ini sedang mempersiapkan untuk Jumat Berkah yang merupakan agenda rutin dari Partai PAN sendiri ya Mas Daru ya. Dan nanti kita akan bagi-bagikan ke perempatan di dekat sana. Nanti kita akan jalan ke sana. Tetap saksikan terus di 1 jam lebih dekat bersama Dewan. Ini berarti anggarannya pakai dari anggaran partai ya berarti ya? Iya, anggaran partai. Tapi anggaran partai juga bagian dari anggaran DPRD yang kita setorkan, kan ada masuk ke partai juga. Jadi gaji DPRD itu berapa persen itu masuk ke partai. Nah, diwujudkan dalam untuk kegiatan-kegiatan partai. Jadi pokoknya apapun asalkan kegiatan itu bermanfaat untuk masyarakat, tapi dalam hal ini PAN mengemas dalam bentuk Jumat Berkah begitu ya? Iya, salah satunya Jumat Berkah. Pokoknya yang perintah ketua umum kami itu memang sebisa mungkin kegiatan itu langsung menyentuh ke masyarakat. Ya, pokoknya kalau itu tidak berwujud bantuan, minimal kegiatan itu untuk ini menggerakkan ya, supaya masyarakat ini mau nanti hadir bersama-sama, bareng-bareng, rame-rame lah, jalan sehat, senam. Dulu kami tiap minggu, Mbak, tiap minggu itu ngadain senam di kantor sini. Kita bagi door prize kecilan. Dan terbuka untuk umum berarti ya? Terbuka untuk umum, bebas. Dan itu juga yang hadir di sini kan tidak semua orang yang dari partai kami. Pokoknya silahkan siapa yang mau sehat datang. Tapi sampai saat ini programnya masih berjalan atau? Masih berjalan, cuman akhir-akhir ini diselingi beberapa kegiatan lain karena memang hujannya ini kalau pagi udah hujan kadang susah ya. Iya betul. Sehingga harus ada kegiatan variasi lainnya. Variasi, makanya kita ya bikin Jumat Berkah ini kita tambah volumenya. Jadi yang anggaran senam kita kurangkan, terus kita masukkan ke dalam kegiatan. Oke teman-teman, kita sudah selesai untuk membagikan Jumat Berkah ya, tentunya bersama dengan Mas Daru dan juga tim. Dan setelah ini kita mau ada agenda apa aja Mas? Karena ini hari Jumat, kita Jumatan dulu. Nah, nanti kita Jumatan di Masjid Al-Fatah, salah satu masjid yang gede juga itu di kampung saya. Di Masjid Al-Fatah nanti kita Jumatan, habis itu nanti kita geser ke barat, ya kurang lebih 300-500 meter. Di situ ada kampung wisata. Nah, nanti kita nengok kampung wisata terkait dengan kegiatan yang kemarin sudah dijalankan dan akan dijalankan oleh klaster herbal. Karena saya di situ sebagai ketua kampung wisata, jadi ya tugasnya memastikan bahwa klaster-klaster yang ada di kampung wisata ini bisa berjalan dengan baik. Kalau ada kunjungan nanti jumlahnya berapa,
terus ada mau inovasi apa di klaster herbal, nanti kita tanya ke sana. Oke, nanti Udah lama nggak ke sana sih? Oke, Ah, ah. siap. Nanti kita akan bahas dan juga ngobrol lebih banyak Ya. di kampung wisata. Iya, Mas, seperti ya. itu. Nanti ada ini juga pengelolanya nanti ke sana. Oke, siap, baik. Oke, teman-teman, setelah ini Mas Daru masih akan sholat Jumat dulu, kita tunggu dulu dan kita nanti akan ngobrol lebih banyak di kampung wisata. Jangan Ya. kemana-mana, tetap di 1 jam lebih dekat bersama Dewan. Oke teman-teman, kembali lagi dalam acara 1 jam lebih dekat bersama Dewan. Dan kami masih bersama dengan Mas Daru. Kali Ya. ini kita lagi ada di mana nih, Mas? Ini kita ada di salah satu klaster bagian dari kampung wisata Rejowinangun. Nah, ini kita di klaster herbal. Nah, ini ada tanaman-tanaman banyak nih, ratusan pohon nanti yang bisa digunakan untuk jamu, untuk kebutuhan apa yang bersifat tradisional. Nah, nanti kita lihat sambil ini kita habis Jumatan tadi, Oh, iya. mampir kita ke sini. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Siang Bapak. Selamat siang. Salam kenal saya Asal. Ya, Suparma. Nggih. Ini Pak Parman ini. Oke. Beliau pengelola sekaligus pemilik. Nggih, ini kebun herbal. Nah, di sini ini tanamannya saya aja sampai nggak tahu Mbak ini tanaman apa aja. Nanti yang tahu Pak Parman. Oke. Intinya semua bisa digunakan untuk jamu. Nah, gitu. Oke. Ya. Pak Parman mungkin boleh dong saya mohon informasi dulu Ya. pertamanya kenapa kok bisa menjadi klaster herbal itu kenapa sih Pak? ya. Awal mulanya? Oh ya, ini awalnya itu karena di tahun 2015 itu kan setelah Kelurahan Rejowinangun membentuk kampung wisata. Nah di Rejowinangun itu ternyata dari RW 1 sampai 13 itu banyak potensi wilayah, sehingga dibentuk klaster-klaster dari klaster budaya dari RW 1 sampai 5, RW 6 sampai 7 itu klaster kerajinan. Nah, sedangkan di sini RW 8 dan 9 klaster herbal. Nah, ada klaster kuliner RW 10 dan 11, 12, 13 klaster agro. Nah, khusus di klaster herbal ini karena dulu awalnya itu banyak simbah-simbah atau orang Batak itu berjualan jamu gendong, Mbak. Ya, dulu digendong, tapi sekarang udah pakai sepeda, sepeda motor. Nah, di samping itu karena banyak penjual jamu, ada jamu racian, jamu berkencur, punya langsung dan sebagainya. Sehingga kami pada dasarnya sudah dulu sebelum dibentuk itu kan sudah hobi atau senang menanam tanaman toga. Ya, diantaranya adalah ini cabai Jawa, Mbak. Oh iya. Boleh kita sambil lihat-lihat aja Iya. Pak ya? Iya. Dari sini Ya. cabai Jawa. Nah, ini cabai Jawa. Oh iya. Ya, ini buahnya. Ini salah satu bagian atau bahan untuk membuat jamu beras kencur. Ya, ini kalau sudah masak nanti warnanya kuning atau merah. Oh, Ya. gitu. Terus di sana ada yang pedes-pedes Iya, gitu ya pedas sini. Oh, Nah, oke. ini di samping untuk bahan jamu juga untuk bahan bumbu masak. Oh iya. Mungkin yang senang masak gulai itu pakai cabai Jawa. Nah, ini bagian. Terus ada kelor. Kelor ini ya juga untuk banyak manfaatnya. Juga ada serai. Ini berapa macam Pak berarti Pak? Ya kalau saya hitung ada kurang lebih 45 sampai 50 macam ya. Ya. Mas Dari ini suka minum Ini. jamu juga buatan ini. Ya, jamu kuat. Oh iya. Biar nggak masuk angin aja. Ya, ini sebetulnya obat stamina pria ini juga. Nah, ini bisa diceplos karena pedas tapi tidak membekas, Mbak. Tidak seperti cabai rawit ini. Cabai rawit kita kan nanti mungkin membekas ya, pedasnya nggak hilang-hilang. Kalau ini enggak, renyah-renyah ini loh, ya. Nah ini karena sebenarnya banyak ini karena ada hama burung trotoan itu yang memakan ini ternyata. Iya, tapi ya nggak saya buru karena itu juga binatang Habitatnya habitatnya di sini. toh. Makanya kalau malam di sini itu banyak burung yang tinggal di sini. Masa ada perkutut juga, jerkuku juga ada. Ya. Itu ada itu yang tinggi itu anu Mbak. Tepeng kebu itu tanaman langka, tanaman keras. Itu untuk obat kulit gatal. Ya. Terus ada lengkuas.
Ada ini nih saya pengen ke Bu ini ya. Ini sistem panennya gimana? Sistemnya Kan setiap tumbuhan kan masa panennya beda-beda ya. iya. Untuk perawatan Iya. gimana cara? Ya ini kalau sudah masak mungkin kalau cabai itu jelas ya. Nanti kita Untuk unduh, masak. ya masak. Terus ini kalau banyak kami keringkan, nanti kita jual ke Kumpul. Kebetulan di RW 13 itu ada pengelola klaster agro itu menampung ini cabai Jawa. Ya, karena membutuhkan. Terus ada jeruk nipis. Nah, kebetulan jeruk nipis pas buahnya banyak Mbak ini. Gitu. Itu benar juga untuk bahan jamu. Ya. Jamu itu kan bahannya ada jeruk nipis, ada kencur, ada Kunyit. kunyit, terus ada apa lagi ya? Asam. Ya, asam Jawa. Ya. Berbagai macam tanaman herbal begitu. Ya, Pak, ya. Dan ini semua tentunya digunakan supaya bisa melestarikan Ya. tumbuhan dan juga herbal-herbal begitu Ya, ya, di Pak. samping itu juga obat. Obat itu ada yang daun ungu, Mbak. Daun ungu itu sangat mujarab untuk obat ambien. Ya, tempatnya di sana, pojokan sana. Ya, itu banyak yang memanfaatkan dari teman, dari tetangga. Nah, itu banyak yang membutuhkan saat itu. Ya, terus ada sirih merah, sirih hijau. Nah, itu obat obat batuk. Ya, seandainya mungkin sakit batuk sudah diobati dengan yang namanya obat batuk dari kimia itu nggak perlu direbuskan itu, insya Allah nanti cepat sembuh dari depresi. Siap, baik Pak Parman, terima kasih banyak untuk perkenalan dan juga penjelasan sedikit ya mengenai tanaman obat dan juga herbal ini. Iya. Selanjutnya nanti kamu izin untuk bisa ngobrol dengan Mas Daru di belakang sana aja. Oke. Terima kasih Ya. Bapak. Yeay. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan ngobrol dan juga ditalk lebih dalam lagi mengenal dengan Mas Daru. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Langsung aja kita ngobrol yuk. Oke baik teman-teman, saat ini kita sedang berada di kantor fraksi Partai Amanat Nasional dan kali ini kita akan ngobrol lebih dalam dan juga mengenal lebih dekat dengan Mas Daru. Oke Mas Daru, ini saat ini kita sedang berada di kantor fraksi ya dari Partai Amanat Nasional dan kita pengen ngobrol lebih jauh dong Mas, pengen mengenal lebih dekat lagi dengan Mas Daru ya. Mungkin kita dari awali dari bahasan-bahasan politik yang dasar, oke? Saya pengen tahu dong Mas, gimana sih dulu awal cerita Mas Daru sampai akhirnya bisa bergabung ke partai politik dan juga tentunya sampai saat ini bisa menjadi bagian dari DPRD Kota Yogyakarta. Ya, Mbak Asa. Jadi gini, memang dari awal saya ini adalah apa ya istilahnya partisipan di salah satu partai politik dulu. Belum kader, jadi memang baru seneng aja kan ikut-ikutan dulu kalau masih kecil, anak muda itu kan ada kampanye ini kampanye itu. Nah, saya melihat memang ada hal yang menarik dari Partai Amanat Nasional waktu itu, cara mereka berkampanye, cara mereka untuk menyampaikan apa namanya ide dan gagasan ini kan PAN ini dulu menarik di awal-awal reformasi. Nah, dari situ saya mulai tertarik menjadi salah satu simpatisan Partai Amanat Nasional yang dulu mungkin tidak pernah terbayang sampai dengan bisa seperti ini. Jadi dulu itu memang saya itu tahulah Mbak, pasang bendera, bantu-bantu aja. Terus akhirnya sampai tertarik, saya masuk di dalam keluarga besar Partai Amanat Nasional. Dari situ saya lalu ini apa namanya ikut salah satu kader ya dulu, kader Partai Amanat Nasional yang ada di Jakarta, anggota DPR RI Pak Hanafi Rais. Saya di Jakarta 5 tahun, 2014 sampai 2019. Jadi di sana bekerja sebagai staf ahli di DPR RI. Dari pengalaman itu ada yang menarik tentang politik ini.
kenapa saya selama itu kan di luar nih, masih belum di dalam nih, masih di luar. Nah, akhirnya saya mencoba untuk terjun langsung masuk ya, dengan cara 2019 saya balik ke Jogja untuk waktu itu mengikuti kontestasi Pileg 2019. Nah, dari kontestasi Pileg itu saya alhamdulillah punya pengalaman yang banyak sewaktu saya di Jakarta selama 5 tahun, dan itu saya praktekkan untuk benar-benar bisa meyakinkan masyarakat untuk mencari suara waktu itu ya, meyakinkan masyarakat apa itu politik, keberpihakan politik kepada rakyat ini seperti apa, saya sampaikan. Ya waktu itu memang saya benar-benar masih nol ya, belum tahu apa-apa, apalagi saya 5 tahun di Jakarta balik ke Jogja, mungkin ini siapa ini tiba-tiba datang terus minta dukungan. Akhirnya ya karena takdir dari Allah SWT saya bisa terpilih waktu itu, dan terpilihnya pun secara kalau di politik ya gagal, karena saya mendapatkan suara yang signifikan sebagai pendatang baru. Saya bisa berada di posisi kedua terbanyak suaranya dari 40 anggota dewan. Dan waktu itu usia saya masih 35 tahun, Mbak. Wah. 35 tahun. Jadi ya sambil belajar, sambil mempraktekkan pengalaman-pengalaman, saya tetap masih belajar sampai dengan hari ini. Lalu waktu itu langsung aja, Mbak, setelah terpilih saya ditugaskan oleh partai untuk masuk di Komisi A, Komisi Pemerintahan. Kalau identiknya ya pemerintahan dan keamanan, Komisi A itu. Ada 4 komisi, saya di Komisi A. Saya menjalani itu ya sambil, karena perbedaannya signifikan antara di Jakarta dengan di daerah kan beda. Kalau di Jakarta DPR RI dengan segala fasilitas yang ada, kekuasaan yang besar. Nah, saya masuk di lingkup DPRD yang notabene lebih kecil dari DPR RI ini, tapi saya mengikuti alurnya seperti apa sampai akhirnya saya ditunjuk menjadi wakil ketua Komisi A. Dari situ saya belajar banyak untuk terus mempelajari skema pola yang ada di kota Jakarta ini. Oke, baik. Mas, dulu berarti kan saat Anda mulai masuk ke politik ini kan masih berumur 35 tahun berarti ya Mas. Berarti salah satu representatif dari kaum yang muda gini. Iya, milenial lah. Milenial ya Mas ya. Mas, saya pengen tahu dong dulu respon dari keluarga itu gimana sih Mas? Karena masih muda nih, tapi sudah terjun ke politik. Nah ini gimana? Jadi politik itu tidak serta-merta milik yang tua. Yang muda harus ikut terjun ke politik. Karena apa? Politik itu tidak membedakan muda dan tua. Nah, dulu dengan patokan itu saya minta izin ke keluarga dan didukung. Pokoknya apa yang memang menjadi cita-cita, memang menjadi harapan, dan itu jalan yang terbaik, lakukan dulu aja. Karena yang namanya mencalonkan diri itu kan untung-untungan. Kalau untung ya terpilih, kalau belum beruntung ya gagal. Kan ya saya dengan dukungan dari keluarga tentunya alhamdulillah terpilih, dan itu juga keluarga yang sangat besar. Jadi bukan hanya keluarga yang ada di sekitar saya, tapi memang dulu jalur politik ini memang membutuhkan sebuah kebersamaan. Jadi keluarga yang mungkin dulu keluarga besar jarang ini, akhirnya dengan politik kita bisa ketemu, bisa ini, oh ternyata ini saudaranya masih saudara gini ya, ini nyambung juga politik. Oke, baik Mas. Kalau dulu sebelum menjadi anggota dewan ya, sebelum di Jakarta juga, Mas Daru ini backgroundnya apa sih Mas? Kalau backgroundnya saya dulu memang sempat punya usaha kecil-kecilan, lalu setelah itu ya namanya usaha pasang surut, dan udah jenuh, saya ikut orang di wilayah kota Jogja ini kerja jadi wira swasta. Oke. Berarti tadinya dari wira swasta, kemudian dengan dorongan pribadi dan juga keluarga mendukung,
akhirnya tergabunglah menjadi anggota dari DPRD Kota Yogyakarta, begitu ya Mas ya. Oke, dan saat ini Mas Daru sebagai Wakil Ketua dari Komisi A DPRD Kota Jogja, mungkin kami boleh dijelaskan dong Mas, Komisi A ini sebenarnya membawahi apa saja ataupun tanggung jawabnya, tugas pokok dan fungsinya itu apa saja? Ya, jadi memang Komisi A ini salah satu komisi yang bermitra dengan paling banyak OPD di Kota Yogyakarta, 27 OPD. Rata-rata satu komisi itu 10 sampai 15, tapi Komisi A ini 27 OPD. Ada pos-posnya. Ya, karena kami bermitra dengan kementerian jumlahnya udah 14. Ya. Lalu OPD-OPD yang lain termasuk sekretariat DPRD ini adalah mitra kami di Komisi A. Jadi mitra kami paling banyak, dan memang di saat-saat seperti ini ya, di akhir-akhir tahun ya, ini kan kami fokus untuk mempersiapkan rencana kerja anggaran tahun 2026. Nah, seperti hari ini tadi saya ikut rapat RKA dengan teman-teman BKPSDM. Setelah itu tadi ada kegiatan ketemu masyarakat dalam wujud identifikasi perda. Nah, ini merupakan tugas-tugas yang memang sebenarnya ini DPRD itu kan tugasnya hanya 3 ya, terkait dengan pengawasan, anggaran, dan juga pembentukan perda. Tetapi di luar itu kan banyak yang tidak menjadi tugas wajib, seperti tadi kita jalan-jalan, menyapa, terus bagi sedekah Jumat, itu kan merupakan tugas yang di luar kewenangan pokok. Seperti itu. Jadi memang Komisi A ini, saya di awal periode pertama masuk Komisi A, kok menarik nih, nggak mau pindah, akhirnya di A lagi aja. Udah terlanjur biasa dengan mitra-mitra kami, mana ini sudah terjadi juga chemistry, cocok. Betul. Oke, kalau persoalan khusus yang menjadikan ini betul-betul menjadi tanggung jawab dari Komisi A itu contohnya seperti apa sih Mas? Penegakan perda. Nah, jadi gini, di Komisi A itu kan kami bermitra dengan Satpol PP. Perda yang ada sekarang di Kota Yogyakarta ini kan ratusan perda. Yang kadang perda ini dibuat jangan sampai hanya menjadi sebuah simbol saja. Oh, ini DPRD tulisnya di perda, tapi nyatanya tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat, maupun tidak bisa dilaksanakan oleh penegak perda dalam hal ini Satpol PP. Kita lihat di luar sana. Kalau kita mengacu pada perda, salah satu perda aja, perda PKL, yang melarang untuk berjualan di trotoar sana. Tapi apakah Satpol PP serta-merta menertibkan mereka? Ini juga kami selaku pembuat perda juga tidak serta-merta untuk supaya itu tertibkan, hilangkan, tidak. Kita juga melihat bahwa kita harus menumbuh kembangkan UMKM yang ada. Apalagi ini kan warga Jogja. Nah, maka ini menjadi antitesis bagi perda itu sendiri, yang mana ini perda harus ditegakkan, tapi di sisi lain ada unsur kemanusiaan yang kami harus menghargai usaha dari saudara-saudara kita yang berjualan di trotoar mungkin, ataupun usaha-usaha lain seperti reklame yang melanggar, itu kan banyak banget, harusnya kan ditebang. Nah, kami minta teman-teman Satpol PP untuk melaksanakan penertiban secara persuasi, dialog dulu. Kalau memang masih bisa didiskusikan untuk perizinannya dan sebagainya ditertibkan, jangan langsung ditebang. Ini terutama yang perda ini yang memang akhir-akhir ini yang menjadi bahasan menarik terkait dengan penegakan perda di Komisi A. Oke, mungkin salah satu implementasi yang saya sangat sering dengar ini adalah KTR, Mas. Kawasan tanpa asap rokok yang ada di kawasan Jalan Malioboro ini berarti juga termasuk bagian dari Komisi A, begitu ya? Iya, jadi gini, memang kita ini dilema. Dilema karena tahu sendirilah, perda ini jangan sampai membuat sebuah penghambat investasi. Investasi itu bukan hanya orang datang bangun ya, investasi itu juga bisa berupa wisatawan datang ke Jogja dan sebagainya. Nah, di satu sisi kita diharapkan untuk bisa menjaga kesehatan, salah satunya dengan tidak merokok di tempat-tempat umum. Tetapi investasi di Jogja ini bisa saja terhambat hanya karena larangan itu. Karena kita nggak pernah tahu wisatawan ini datang ke Jogja, mereka rokok lah, inilah, kok ini ribet banget sih di Jogja, udah besok lagi nggak usah datang ke Jogja. Ini kan bisa menjadi penghambat investasi orang ke Jogja. Itu contohnya kawasan tanpa rokok seperti itu. Tetapi memang kita juga harus menjaga, di satu sisi wali kota kita Pak Hasto ini kan seorang dokter ini, nah sangat konsen di bidang kesehatan, maka mungkin kawasan tanpa rokok ini harus benar-benar bisa
tegakkan, ditertibkan. Tapi di satu sisi, ya wisatawan ini kalau datang ke Jogja mereka maunya juga pengennya nggak terlalu banyak aturan sih. Oke, baik. Tapi itu juga cukup disambut baik oleh masyarakat karena memang menjadi konsentrasi begitu ya Mas untuk kawasan tanpa asap rokok, terutama bagi ibu hamil, kemudian juga untuk anak-anak karena wisatawan kan tidak hanya berusia yang rata begitu ya, yang sudah memiliki cukup imun yang kuat begitu ya Mas ya. Oke, baik. Kalau kemudian salah satu tugas pokok dan fungsi dari Komisi A sendiri itu kan juga salah satunya sudah dilaksanakan tadi, yaitu adalah rapat RKA ya Mas ya. Kira-kira itu membahas apa saja sih Mas? Yang pasti RKA itu adalah membahas anggaran Mbak untuk di 2026. Kan anggaran ini dipersiapkan di N-1 tahun 2025, kita susun matriksnya seperti apa untuk dilaksanakan di tahun berikutnya selama 1 tahun. Oke, baik. Oke. Kalau dari isu-isunya nih Mas, tahun di depan atau tahun 2026 ini kan ada pemangkasan atau efisiensi anggaran. Itu bagaimana sih Mas Komisi A untuk menanggapi hal tersebut? Pemangkasan anggaran dari TKD transfer ke daerah memang kita terdampak di angka 203 miliar atau 24%. Kebetulan saya masuk Banggar Mbak, dan anggaran jadi sedikit banyak saya tahu 24% kita terpangkas anggarannya di angka 203 miliar, dan itu menjadikan kita memang benar-benar harus berhemat. Nah, skemanya memang kemarin kita sudah bersama-sama dengan TAPD itu untuk ya efisiensi dari beberapa hal, tetapi tidak mengurangi dari 3 atau 4 layanan dasar. Satu, bidang kesehatan, pendidikan, sampah, dan juga layanan-layanan dasar yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ini tidak boleh diutak-atik. Kalau kita mau ngotak-atik ya mungkin perjalanan dinas, lalu pengadaan barang yang belum diperlukan, atau rehab-rehab gedung yang memang masih bisa digunakan tanpa direhab itu kita pangkas. Tapi yang urgent-urgent seperti pendidikan, kesehatan, layanan masyarakat, dan sampah ini tidak boleh dikurangi. Oke, baik. Jadi tentunya DPRD tetap mengusahakan yang terbaik agar masyarakat ini tidak terdampak begitu ya Mas ya? Seperti itu. Oke, baik. Luar biasa. Oke Mas Daru, saat ini kan sekarang Mas Daru menjalani periode kedua dan saat ini mulai di tahun kedua begitu ya Mas ya? Masih ada 3 tahun tersisa. Kira-kira apa sih Mas yang ingin menjadi konsentrasi penuh dari Mas Daru yang sekiranya ingin lebih di blow up-kan begitu ya, supaya tentunya mewujudkan kota Yogyakarta yang lebih baik? Ya, 3 tahun itu kalau aturan undang enggak, tapi MK kemarin katanya 7 tahun. Oh iya. 5 tahun, nggak tahu yang benar yang mana. Tapi pada intinya setiap tahun saya jalani dengan tentu harus ada capaian-capaian kerja. Jadi di tahun pertama saya lihat dulu nih gelombangnya seperti apa. Karena transfer ke daerah, dana yang dipangkas dari pusat ini saya rasa belum berhenti sampai di 2027 mungkin ini. Juana masih terdampak 27 dan kita belum tahu sampai kapan. Kalau kita bicara anggaran yang kecil, ya kita bisanya cuma itu saja. Karena ini sampai hari ini belum ada kelonggaran anggaran Mbak. Jadi kalau semisal nanti ada kelonggaran anggaran, saya juga akan menyampaikan bahwa banyak program yang sekarang terhenti. Ini Pak Hasto selaku wali kota terpilih ini kan kemarin sudah memasukkan visi-misinya ke dalam RPJMD, yang itu mungkin beberapa belum bisa diwujudkan secara maksimal di tahun ini karena anggarannya terbatas. Nah, harapan saya memang nanti di dalam RPJMD, Perda RPJMD yang kemarin sudah disahkan itu, ini bisa benar-benar semua berjalan. Visi-misi wali kota semua harus dijalankan dengan anggaran yang ya semoga besok anggarannya sudah pulih kembali lah. Seperti itu. Tentunya kita harapkan. Secara pribadi, ya harapan saya memang tentu masyarakat Kota Jogja ini bisa merasakan lah keuntungan tinggal di Kota Jogja, kenyamanan tinggal di Kota Jogja, apalagi bisa merasakan fasilitas dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang sekarang sedang dibangun di Kota Jogja ini. Oke, baik, tadi sore kita kan sudah mulai menjalani identifikasi perda begitu ya Mas kepada masyarakat tentunya. Kira-kira boleh dijabarkan sedikit nggak sih Mas, apa saja identifikasi dan juga yang dilakukan dalam acara tersebut? Nah, jadi ini salah satu program DPRD Mbak, ada 3, public hearing, identifikasi perda, dan juga rapat dengar pendapat. Yang tadi sore itu adalah identifikasi perda. Jadi kita ini bersama-sama dengan masyarakat meminta masukan dari masyarakat perda-perda mana yang kiranya ini memang berbenturan dengan masyarakat. Seperti tadi saya contohkan itu, jangan sampai perda ini malah menjadi bumerang bagi masyarakat.
tidak mengakomodir kearifan lokal, ataupun perda ini malah bertabrakan dengan undang-undang di atasnya. Nah ini harus benar-benar kita pahami dan kita minta masukan kepada masyarakat. Kalau memang masyarakat ini disusahkan dirugikan dengan adanya perda ini, kami beritahu. Maka menjadi bahan pertimbangan gitu ya Mas. Ada perda sampah yang di situ mengatur terkait dengan tidak boleh bakar sampah di wilayah Kota Jakarta. Nah, dengan kondisi seperti ini, beberapa pelanggar perda kemarin sudah ditindak oleh Satpol PP karena membakar sampah sembarangan. Begitu ditangkap, masyarakat ini bilang kami nggak tahu kalau ada perda itu, kami nggak tahu kalau ada larangan itu. Maka ini sebagai bahan masukan bagi kami di DPRD supaya perda ini juga disosialisasikan dengan benar. Jangan sampai ini perda sudah diundangkan hanya diupload di JDIH, masyarakat juga nggak buka JDIH, nggak tahu, tiba-tiba ditangkap. Kamu melanggar perda. Nah, perda apa? Masyarakat kami nggak tahu. Nah, ini maka identifikasi perda ini menjadi penting bagi teman-teman DPRD untuk mengetahui kelemahan dan juga kekurangan dalam satu produk-produk. Oke, jadi akan terjadi dua arah begitu ya Mas ya. Mahal dalam penegakan itu karena evaluasi terus menerus. Pembuatan perda itu mahal biayanya, ratusan juta. Karena butuh naskah akademik, pembahasan ini. Di perjalanan panjang. Jangan sampai sebuah produk yang harganya mahal ini menjadi sia-sia karena tidak ada keperdakan kepada masyarakat. Oke, baik. Kalau untuk update dari perda yang ditegakkan dari DPRD ini, kita sebenarnya sebagai masyarakat bisa mengakses di mana sih Mas? JDIH. Oke. JDIH ini adalah sebuah aplikasi? Aplikasi. Oke. Tapi tetap harus gini Mbak, ini perda ini kan kadang diberlakukan satu untuk pengusaha atau untuk masyarakat. Nah ini bagi pengusaha mungkin mereka tahu yang namanya perda reklame, perda perizinan, mereka membuka karena mereka mau berusaha, mau izin dan sebagainya. Tapi untuk masyarakat perda sampah ini kan ya masyarakat ini, saya nggak menyalahkan masyarakat, cuman mungkin juga tidak mengerti kalau memang ada perda terkait dengan pengelolaan sampah. Kalau sampah tidak boleh dibakar, ini kan tidak semua orang tahu. Nah ini maka ini harus benar-benar kita sampaikan kepada masyarakat supaya kemudian hari tidak ada masyarakat yang melanggar perda. Betul ya. Dan ini tentunya menjadi tugas kita bersama untuk menyebarluaskan begitu ya Mas. Adanya perda sehingga masyarakat juga bisa ikut mengevaluasi apabila terjadi hal yang ingin dikonfirmasi, kemudian juga tentunya supaya kita bisa nyambung begitu ya Mas ya antara masyarakat dengan perda dan juga perda ini kebermanfaatnya untuk masyarakat. Oke, baik Mas Daru, terima kasih banyak atas kesempatan Mas Daru. Kita boleh mengikuti aktivitas dari pagi ya. Tadi kita sudah dari rumah boleh berkunjung, kemudian mengikuti rapat RKA, selanjutnya kita ke tanaman-tanaman herbal ya Mas ya. Tidak lupa juga untuk Jumat Berkah dan juga ada identifikasi perda. Oke teman-teman, demikian sudah kita saksikan bersama aktivitas dari Mas Daru. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta dan kita sudah mencoba mengenal lebih dekat dan juga mengikuti aktivitas beliau. Jangan lupa untuk terus saksikan 1 jam lebih dekat bersama dengan Dewan pada episode selanjutnya. Saya Asa Salsabila, mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.